warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, ketemu lagi dengan saya Umi Kulsum dari kelas KPIB. Di sini saya akan mengulas materi apa saja yang telah saya dapatkan di pertemuan keempat pada Selasa kemarin. Kebetulan juga di pertemuan keempat ini diadakan presentasi. Pertemuan keempat ini dari kelompok 2. Di dalam presentasi tersebut ternyata masih banyak kesalahan-kesalahan yang terulang kembali, yang padahal sudah dijelaskan di pada kelompok 1 kemarin oleh Bapak dosen kami. Nah, ternyata di kelompok 2 ini masih banyak kesalahan-kesalahan yang mereka ulang lagi. Di antaranya adalah di penulisan latar belakang atau kata pengantar. Di situ kelompok 2 ini masih memiliki kesalahan. Kesalahannya apa? Padahal Bapak Adi ini sudah menjelaskan pada kelompok 1, kata pengantar itu minimal 6 halaman. 6 halaman guys. Ternyata di kelompok 2 masih mengerjakan makalahnya pada penulisan kata pengantarnya 3 halaman. Ini sangat salah ya, padahal sudah dijelaskan minimal minimalnya 6 halaman. Akan tetapi kelompok 2 ini masih menulis kata pengantar 3 halaman. Kesalahan pertama. Nah, kemudian Pak Adi juga menjelaskan ketika kita memiliki materi pembahasan, kalau ada materi-materi yang perlu dijelaskan atau perlu diberi contoh, lebih baik itu diberi contoh, dimasukkan berupa gambar atau riset gitu. Itu harus dimasukkan ke dalam makalah. Dan ternyata di kelompok 2 ini masih salah. Mereka tidak memasukkan contoh gambarnya di dalam makalahnya. Itu kesalahan yang kedua. Harusnya kalau kita memiliki materi yang cukup membingungkan gitu, kita harus memberikan contoh, baik contoh studi kasusnya gitu atau bahkan contoh yang berupa ada gambarnya, agar audiens itu lebih bisa memahami secara mendalam gitu tuh. Nah, kemarin ini contohnya dari kelompok 2 ini ada pola berita, di mana pola berita itu kan banyak, ada pola piramida, kemudian ada yang pola terbalik gitu. Nah, itu kan lebih baik diberikan contoh yang berupa ada gambarnya. Agar apa? Agar orang yang memahami lebih paham karena sudah dipraktekkan, sudah dicocokkan gitu bahwa ini contoh berita yang menggunakan pola terbalik gitu. Ini menggunakan pola piramida gitu. Nah, itu kesalahan yang kedua ya. Kesalahan yang kedua. Kemudian juga di kelompok ini sebenarnya presentasinya cukup bagus gitu, akan tetapi ya itu karena kurangnya studi kasus atau contoh-contoh gambar praktek gitu, maka itu menurut saya mengurangi kesempurnaan dalam presentasinya gitu. Akan tetapi dari kelompok 2 ini kita juga bisa mengambil pelajaran. Yang kita bisa ambil dari kelompok ini adalah jika sudah mengetahui kesalahan gitu dari kelompok sebelumnya, lebih baik kita tuh tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Tapi tidak apa-apa gitu, ini kan masih proses belajar gitu. Kita sama-sama mengingatkan, sama-sama belajar lagi. Nah, juga pada kelompok 2 ini masih memiliki 2 kesalahan kan tadi gitu. Mereka disuruh oleh Pak Adi untuk merevisi ulang gitu, merevisi makalahnya agar menjadi makalah yang sempurna dan lebih baik. Nah, karena di kelompok 2 ini masih banyak yang salah, masih banyak kesalahan yang diulang lagi gitu. Jadi Learning Journal kali ini saya akan mengulas makalah, proses pembuatan makalah yang benar. Learning Journal kemarin kan saya udah bahas tuh apa aja yang harus diperbaiki
diperbaiki, dibenarkan gitu dalam penulisan makalah. Nah sekarang saya ulang lagi biar kita sama-sama ingat, biar kita sama-sama tertanam di otak kita bahwa ini tuh salah, ini tuh benar. Kita ulang lagi lah ya. Yang pertama, dalam penulisan judul atau di cover gitu. Di judul itu tidak boleh, di judul itu kan kita setiap per kelompok itu dibagi judul kan, contoh judul penulisan berita dan artikel kelompok 1. Nah di dalam judul makalah di cover itu tidak boleh menggunakan penulisan berita dan artikel, akan tetapi di judul itu menggunakan tema yang merujuk atau menunjukkan kepada judul pembagian kelompok tadi gitu. Contoh nih, penulisan berita dan artikel dapat kelompok 1 judulnya. Nah di dalam judul yang akan dimasukkan gitu ke dalam makalah itu kata kunci yang menunjukkan ke materi judul tadi. Contoh penulisan berita dan artikel, berarti kita buat judulnya cara mudah untuk menjadikan penulisan lebih baik misalnya. Nah itu kan merujuk kepada judul tadi, itu pertama di judul. Kemudian yang kedua ada kata pengantar ya, puji syukur kami ucapkan itu. Terus yang ketiga daftar isi. Nah daftar isi juga tidak semuanya di bold gitu, tapi yang di bold itu adalah yang kata besarnya aja. Contoh bab 1 yang di bold, kemudian yang poin A, poin B, poin C itu tidak usah di bold gitu ya. Kemudian setelah daftar isi ada kata pendahuluan ya, kata pengantar. Nah di situ kita harus memasukkan sebuah masalah apa yang akan kita bahas di rumusan masalah atau di pembahasan ke depan isi materi gitu. Nah itu harus dibahas. Itu tadi minimalnya adalah 6 halaman. Itu paling minimal. Karena apa? Karena di situ kan kita mengulas tuh kasusnya, masalahnya itu diulas di latar belakang tersebut. Apa saja yang akan kita bahas di pembahasan makalah ke depannya. Jadi harus banyak lah tentunya, minimal 6 halaman gitu. Kemudian kerumusan masalah, di rumusan masalah harus ada metode penulisan, kemudian ada saran praktis akademis gitu. Nah itu ya, dan juga penulisan di dalam penulisan makalah itu harus ada contoh, baik contoh kasusnya, gambarnya itu disebutkan agar memperkuat isi makalah kita. Nah dan juga jangan lupa kalau kita mau menuliskan sumber itu mau pakai footnote ya footnote, kalau body note itu pilih salah satu, jangan dicampur adukan gitu. Nah mungkin itu saja learning journal kali ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kelima, learning journal di pertemuan kelima. Mungkin cukup sekian dari saya, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.